Dengan hormat juga kepada Bapak Ahmad Juwaini, Direktur Keuangan Inklusif Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah KNIKS untuk memberikan keynote speech. Kepada Bapak Ahmad Juwaini, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa astina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Yang saya hormati Prof. Muhammad Nuh, Ketua BWI. Yang saya hormati Prof. Raditya Sukmana. Yang saya hormati juga Mas Imam Akbari. Dan yang saya hormati juga Mbak Afi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin sedikit mengulas tentang peran dana sosial Islam dalam membantu mengatasi pemulihan. Saya mau membantu pembicaraan dengan men-share bahan presentasi. Dampak COVID saya kira kita sudah tahu semua, angkanya terus naik. Saya tidak akan mengulas panjang, karena ini saya kira data umum yang kita ketahui bersama. Dampaknya juga multidimensi, ini juga kita sudah ketahui. Yang paling berat dampaknya adalah karena meningkatnya jumlah orang miskin. Diperkirakan jumlah orang miskin kita menjadi 12,37% dari tadinya 9, sekian%. Kemudian angka pengangguran juga diperkirakan naik sekitar 4 juta hingga 5,5 juta jiwa. Dari 8,1 bisa mencapai 9,2. Kemudian PDB kita juga mengalami kontraksi dan negatif. Dan diperkirakan kita akan mengalami resesi dimulai Oktober ini. Kemudian pemerintah sudah melaksanakan program pemulihan ekonomi yang tujuannya melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha selama pandemi COVID-19. Untuk UMKM diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Jadi program pemulihan ekonomi nasional itu meliputi perlindungan sosial dengan budget 203 triliun lebih, kemudian untuk UMKM 123 triliun lebih, pembiayaan korporasi 53,57 triliun lebih, kemudian insentif usaha 120 triliun lebih, dan sektor Kementerian Lembaga dan Pemda 106 triliun lebih, di luar program kesehatan yang total anggarannya 87,55 triliun. Nah, yang menarik, pemerintah sebenarnya membuat program bantuan presiden untuk membantu usaha mikro dan kecil. Ditargetkan pada awalnya bisa membantu sebanyak 12 juta pada awalnya, tapi kemudian turun menjadi 9 juta karena sampai hari ini yang bisa diajukan baru sebesar 6.600.000 sekian UMKM ya, yang itu dapat datanya dari Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu artinya nasabah-nasabah koperasi di seluruh Indonesia. Kemudian juga data keuangan mikro dari bank-bank pemerintah, dari Himbara. Kemudian yang dari koperasi-koperasi besar secara langsung itu ada 76.804 nasabah. Yang paling besar justru dari nasabah mikro dan ultramikronya dari PNM. Itu ada 4 juta lebih. Kemudian melalui nasabahnya BWM, Bank Wakaf Mikro, yang diasuh atau dibina oleh OJK ada 4.280 nasabah, dan juga data melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang banyak membantu usaha-usaha ultramikro,
ada 85.939. Jadi totalnya baru 6.639. Ini baru 50% kalau dari target semula, tapi karena diturunkan menjadi 9 juta, ini sudah 60-an sekian persen, hampir 67%, dan nilainya sudah mencapai 15,9 triliun atau 16 triliun. Ini semula angkanya sebenarnya pada awal 28 triliun, ini sudah diturunkan menjadi sekitar 20-an sekian triliun, jadi ini sudah di hampir 70% nilai penyaluran bantuan untuk total pelaku usaha mikro di masa pandemi sampai tahap 6 ini. Nah, terkait dengan pengembangan keuangan ekonomi dan keuangan syariah, kami di KNIKS menyadari bahwa komponen aspek pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu lingkupnya luas sekali, dari mulai keuangan komersial, keuangan sosial, industri halal, pengembangan komunitas-komunitas terkait, pengembangan pasar, baik pasar domestik maupun pasar global, yang kemudian kesemua komponen itu kita harapkan bisa membantu menangani, mengadres berbagai permasalahan di masyarakat, dari mulai masyarakat yang paling bawah di level mustahik, kemudian masyarakat di atasnya adalah usaha ultramikro, di atasnya lagi masyarakat mikro, masyarakat usaha kecil, kemudian usaha menengah sampai korporasi. Nah, ini kalau kita buat sebagai sebuah gambaran bagaimana setiap proses pengembangan masyarakat di level yang bawah itu sedapat mungkin kita usahakan untuk juga bisa menaikkan grade kelompok usaha masyarakat itu naik ke atasnya. Jadi dari mustahik bisa naik ke ultramikro, naik ke mikro, naik kecil, naik menengah, dan sampai korporasi. Setidaknya bisa mengatasi dari fakir dan miskin. Dan dana sosial keagamaan, dalam hal ini keuangan sosial Islam, yaitu zakat dan wakaf yang sekarang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, lembaga nadir, dan juga bank wakaf mikro, BMT, itu juga kita tujukan terutamanya untuk mengatasi masyarakat mustahik dan masyarakat usaha ultramikro agar mereka bisa naik grade-nya, kesejahteraannya, tingkat ekonomi, sehingga kemudian bisa terentas atau bisa mencapai masyarakat muzaki. Dan semua komponen itu didukung oleh penyiapan human capital yang bagus, riset dan development yang baik, penataan regulasi yang juga sangat bagus, pembuatan branding yang terukur dan tertuju, serta membentuk satu kesatuan dan tertata dengan baik, juga perlunya dukungan teknologi digital, serta terus dilakukannya literasi dan edukasi, serta awareness untuk dapat terus meningkatkan kesadaran publik terhadap akses masyarakat terhadap layanan keuangan, layanan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dikaitkan dengan khusus keuangan sosial Islam, prinsipnya di keuangan sosial Islam itu berintikan kepada utamanya adalah pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, dan sebenarnya juga ada pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah. Ini setidaknya berdasarkan Islamic Social Finance Report di tahun 2015. Nah, kita tahu semua bahwa di dalam ajaran Islam ada tentang instrumen keuangan komersial dan ada instrumen keuangan sosial. Nah, di instrumen keuangan sosial lebih banyak mengelola zakat, sedekah, infak, wakaf, hadiah, hibah, dan juga qard. Nah, dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi nasional, maka instrumen keuangan sosial bergerak di lapis yang paling bawah, yaitu mustahik usaha ultramikro, sementara dana-dana komersial terutama mulai bergerak untuk menangani usaha mikro, usaha menengah, dan BUMN dan korporasi. Ini adalah kepentingan instrumen zakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Ini tadi sebenarnya sudah juga disinggung oleh Pak Anwar Basori. Saya akan skip fungsi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang paling penting adalah contoh-contoh implementasi instrumen wakaf yang berpotensi mengatasi dampak COVID-19. Misalnya, peralatan dan medis untuk penanganan medis, peralatan dan mesin untuk penanganan medis itu bisa digunakan wakaf aset. Jadi masyarakat bisa berwakaf dalam bentuk aset untuk peralatan dan mesin untuk penanganan medis. Kemudian juga bangunan dan fasilitas untuk penanganan pasien COVID-19 itu juga bisa dalam bentuk wakaf. Kemudian lahan untuk program ketahanan pangan bagi masyarakat terdampak. Jadi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, menganggur atau kehilangan pekerjaan, mereka bisa diminta bercocok tanam atau beternak ataupun memelihara ikan, gitu kan. Itu di lahan yang disediakan dari wakaf, itu lahannya dari wakaf, atau memanfaatkan lahan-lahan wakaf kita yang sangat banyak sebenarnya dan idle masih. Nah, ini bisa kita pakai juga untuk program ketahanan pangan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dan tentu saja penyediaan peralatan, mesin, dan fasilitas untuk pengembangan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat terdampak COVID-19 itu bisa dilakukan dengan wakaf aset. Nah, yang paling juga sekarang ini sedang kita kembangkan lebih banyak adalah wakaf uang, di mana wakaf uang ini dalam konteks pemulihan ekonomi
nasional atau penanganan dampak COVID-19 terutama adalah bisa menjadi sumber dana pembiayaan usaha mikro dan kecil. Ya tentu kita mengetahui semua bahwa sumber dana wakaf pokoknya tidak boleh hilang, jadi bagaimanapun juga pembiayaan usaha mikro dan kecil ini harus memiliki instrumen yang dapat tanda petik menjamin pokoknya tetap bertahan dan kemudian bisa kalau bisa mendatangkan return ya. Jadi sumber dana kegiatan ekonomi produktif yang menghasilkan pendapatan atau menghasilkan keuntungan itu bisa didanai dengan menggunakan wakaf uang. Kemudian ya tentu saja hasil investasi dari wakaf uang dalam segala bentuknya hasil investasi itu bisa ditujukan untuk penerima manfaat yaitu maf'ul alaih untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Jadi maf'ul alaihnya itu bisa juga adalah masyarakat terdampak COVID-19 itu sendiri yang kemudian dibantu dengan dana hasil investasi dari pemanfaatan wakaf uang tersebut. Salah satu yang juga bisa menjadi nanti salah satu alternatif pengembangan ekonomi dan keuangan sosial dalam konteks dampak COVID-19 adalah dukungan penyediaan pasar rakyat digital. Ini juga bisa dilakukan karena kita tahu semua sebenarnya pengembangan pasar itu kan berasal dari perkembangan pasar tradisional, kemudian berubah jadi pasar modern. Nah saat ini saya kira dengan momentum terjadinya COVID-19 itu yang harus diarahkan dan dikembangkan adalah pasar rakyat digital. Nah sini instrumen wakaf, infak sedekah bisa dimanfaatkan untuk dukungan penyediaan pasar rakyat digital ini atau pengembangan fasilitas pasar rakyat digital. Kemudian zakatnya bisa dipakai juga untuk memberi modal usaha. Jadi diberikan uangnya dihibahkan sebagai modal untuk dia memulai usaha di mengembangkan pasar yang kemudian di pasarnya ini difasilitasi dengan pasar rakyat digital. Jadi zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu menjadi salah satu instrumen juga dalam pengembangan pasar rakyat digital. Kemudian kami juga mengembangkan layanan keuangan syariah berkolaborasi dengan banyak lembaga keuangan, baik itu BMT, bank-bank syariah, pegadaian syariah, fintech syariah, termasuk lembaga amil zakat dan nadir wakaf, di mana bentuknya itu adalah berdirinya semacam unit layanan keuangan syariah yang berdiri di 3 lingkup komunitas utama dalam pengembangan masyarakat di Indonesia. Yang kami melihatnya dari komunitas besar itu adalah pesantren, masjid, dan desa. Jadi unit layanan keuangan syariah ini bisa didirikan di pesantren, bisa didirikan di masjid, dan juga bisa didirikan di desa. Karena sekarang di desa punya BUMDes-BUMDes. Nah ini bisa kemudian salah satunya adalah instrumen didirikannya adalah unit layanan keuangan syariah di desa-desa. Di mana semua WLKS ini memberikan pelayanan simpanan dan transaksi, pelayanan pembiayaan, pelayanan ZIS dan wakaf yang akhirnya ujungnya adalah memberikan manfaat buat masyarakat, khususnya buat masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Kemudian juga tentu saja adalah pengembangan BMT 4.0. Kami sekarang mengembangkan apa yang kita maksud BMT 4.0. Kita tahu semua BMT jumlahnya cukup banyak, lebih dari 4.000 di Indonesia ini jumlah BMT. Tentu BMT itu ada performanya yang sangat bagus, sedang, juga ada yang kurang, dan bahkan ada yang masuk kategori buruk gitu. Nah karena itu kami menyadari BMT ini harus diperbaiki dengan terutama dengan momentum adanya COVID-19 ini, BMT harus masuk ke dalam era yang kita sebut BMT 4.0, di mana kualitas pengawasannya semakin diperbaiki, ya. Dan di sini nanti ada challenge buat kita semua, bagaimana meningkatkan sistem pengawasan BMT, yang nantinya yang kami bayangkan dia merupakan suatu gabungan dari sistem pengawasan Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi yang selama ini sudah ada, dengan ciri khas kekoperasiannya. Ya. Kemudian yang kedua ada juga sistem pengawasan yang kami perkirakan diadopsi dari sistem pengawasannya OJK yang mengawasi perbankan, yaitu di sistem pengawasan pembiayaan dan simpanan dan pembiayaan keuangan di KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi ini adaptasinya itu perlu dilakukan. Di sisi lain juga BMT harus segera memiliki sistem penjaminan pembiayaan, kemudian juga ada sistem penjaminan simpanan, dan pada akhirnya yang paling penting adaptasi teknologi yang bisa kemudian memperkuat sistem layanan BMT dari layanan simpanan dana sampai kepada lending dana atau penyaluran dananya. Dan ini kemudian harus kita kaitkan dengan ekosistem yang ada dikaitkan dengan pengembangan BMT, baik kemudian juga berkaitan dengan pengembangan masjid, pengembangan pesantren, dan juga pengembangan masyarakat secara keseluruhan, dan juga termasuk memanfaatkan sumber dana wakaf sebagai salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh BMT dalam membantu masyarakat ultra mikro dan mikro serta kecil di Indonesia ini. Instrumen lain yang kami juga coba perkuat adalah pengembangan pengelolaan zakat, infak, sedekah berbasis wilayah, di mana
kami melihat bahwa pada momentum COVID-19 ini, struktur yang perlu dikuatkan adalah struktur terbawah, yaitu di lingkup kelurahan dan desa. Karena menurut kami sebenarnya adalah betapa pentingnya masyarakat sekitar memiliki solidaritas, memiliki kepedulian untuk membantu masyarakatnya yang sedang mengalami kesulitan, yaitu mengalami dampak dari COVID-19 itu. Nah, karena itu di masyarakat dalam lingkup desa dan kota ataupun kelurahan, apabila kemudian masyarakat-masyarakat yang kelompok agnianya atau muzakinya bisa membantu masyarakat mustahiknya yang ada di sekitarnya, menurut kami itu sebuah sumbangan pengentasan masalah yang sangat besar. Karena di seluruh Indonesia, apabila seluruh orang-orang yang punya kemampuan lebih atau kecukupan, kemudian dia membantu orang-orang miskin di sekitarnya dalam lingkup yang lebih kecil, itu akan lebih mudah untuk menanggulangi kesulitan masyarakat ini. Karena itu kemudian perlunya diperkuat apa yang kita maksud dengan unit pengelola zakat, infak, dan sedekah di level desa dan kelurahan. Dan ini kemudian terkait dengan satuan pelaksana JIS di RW, di RT, juga menggunakan UPZ masjid, UPZ pesantren. Ini kita integrasikan termasuk dengan lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta, juga kita ikut integrasikan di dalam suatu jaringan mengatasi masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah ini. Dan ini juga sudah kami sampaikan kepada Satuan Tugas Ekonomi Pemulihan Ekonomi Nasional, apa yang sedang kita propose sebagai konsep untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pada intinya bahwa kita semua harus terus mengupayakan agar pemanfaatan dana sosial Islam ini bisa betul-betul bermanfaat untuk mengatasi dampak COVID-19 dengan berbagai model instrumen yang bisa kita kembangkan, yang inovatif, yang baru, yang juga dapat layak dikembangkan pada masa dan periode di mana masyarakat di dunia pun termasuk di Indonesia sedang mengembangkan era 4.0 ini, yaitu basisnya kepada digital sekaligus berwawasan kesehatan mencegah penularan COVID-19. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ahmad